Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Lagi ngapain? Tanya Rara, sahabatku, sambil nyender di sofa. Aku lagi asyik baca artikel tentang digitalisasi haji. Lagi baca ini, Ra, tentang digitalisasi haji. Seru banget, jawabku, sambil nunjukin layar laptop. Digitalisasi haji? Maksudnya, Rara mengerutkan dahi. Penasaran. Jadi gini, Ra, bayangin ya, sejarah ibadah haji itu panjang banget. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Dan sepanjang sejarah itu, perjalanan haji selalu penuh tantangan. Bayangin dulu, perjalanan jauh, medan berat, terus risiko tersesat, kekurangan air, dan berbagai macam kesulitan lainnya. Rasulullah SAW aja pernah mengalami kesulitan selama perjalanan haji. Itu semua menunjukkan betapa besarnya niat dan keikhlasan jamaah haji di masa lalu. Rara mengangguk. Iya, aku bayangin aja udah capek banget. Nah, digitalisasi haji ini sebenarnya bisa dibilang merupakan kelanjutan dari upaya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan ibadah haji sejalan dengan perkembangan zaman. Ingat nggak? Dulu urusan pendaftaran haji aja ribet banget. Antri berjam-jam, urus dokumen sana-sini. Belum lagi khawatir dokumennya hilang atau rusak. Iya bener banget. Bayangin orang tua kita yang mungkin nggak terlalu familiar dengan teknologi. Pasti tambah ribet, timpal Rara sambil menggaruk kepalanya. Nah, itu dia. Digitalisasi haji ini sebenarnya untuk memudahkan jamaah. Terutama jamaah lansia atau jamaah yang kurang familiar dengan teknologi. Sekarang daftar haji online, pengecekan visa online, pengurusan perlengkapan haji juga lebih mudah. Bahkan ada aplikasi yang memberikan informasi lengkap tentang perjalanan haji. Dari persiapan sampai pulang ke tanah air. Semua itu kan untuk menjaga kemudahan dan kenyamanan jamaah dalam beribadah. Berarti, digitalisasi ini seperti upgrade dari sistem ibadah haji yang sudah ada? Rara bertanya, matanya berbinar. Bisa dibilang begitu. Ini bukan cuma soal kemudahan, tapi juga soal keamanan dan efisiensi. Misalnya, dengan sistem digital, penipuan atau penyalahgunaan dana bisa diminimalisir. Pengelolaan jemaah juga lebih terkontrol. Terus sistem kesehatan juga lebih terintegrasi. Jadi jika ada jamaah yang sakit, penanganannya bisa lebih cepat dan tepat. Wah, keren juga ya. Tapi pasti ada tantangannya juga kan? Rara menyela. Pasti ada. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Nggak semua jamaah melek teknologi. Terus infrastruktur teknologi di lokasi haji juga perlu diperhatikan. Bayangin kalau jaringan internet lemah atau tidak stabil. Pasti akan mengganggu digitalisasi ini. Selain itu, keamanan juga sangat penting. Kita harus memastikan pribadi jamaah terjaga kerahasiaannya dan terlindungi dari ancaman cybercrime. Benar juga. Lalu, apa peluangnya dari digitalisasi haji ini? Petik 2. Peluangnya banyak banget. Ra, bayangkan, pengalaman haji bisa lebih bermakna karena jamaah bisa beribadah tanpa terbebani urusan administrasi yang ribet. Digitalisasi juga bisa membuka akses ibadah haji bagi lebih banyak orang, terutama dari kalangan yang kurang mampu karena biaya akan lebih terkontrol dan efisien. Selain itu, digitalisasi juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan. Ini semua akan mendukung terwujudnya haji yang mabrur dan aman. Jadi, digitalisasi haji ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal mengembalikan esensi ibadah haji itu sendiri. Ya, Rara mengatakan dengan nada merenung. Tepat sekali.
Ini semua untuk kemudahan dan kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah haji. Digitalisasi ini seolah-olah menjembatani antara tradisi ibadah haji yang telah berabad-abad lamanya dengan kemajuan teknologi modern. Sebuah inovasi yang menunjukkan bahwa Islam selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Aku jadi lebih mengerti sekarang. Terima kasih, sudah jelasin dengan detail. Rara tersenyum. Sama-sama, Ra. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan mendapatkan haji yang mabrur. Aku pun tersenyum, merasakan kehangatan persahabatan dan keindahan makna digitalisasi haji. Tahu nggak sih, soal digitalisasi haji ini? Bayangin deh, dulu, ribet banget. Aku pernah dengar cerita dari nenekku. Beliau berangkat haji entah tahun berapa. Tapi sebelum zaman internet kayak sekarang lah. Bayangin aja, urusan visa, tiket pesawat, penginapan di Makkah dan Madinah. Semuanya diurus manual, surat menyurat, antri berjam-jam, sampai bolak-balik ke kantor imigrasi. Capeknya minta ampun. Petik 2. Iya, bener banget. Aku juga pernah dengar cerita serupa dari orang tuaku. Mereka bilang, mendapatkan tempat di kloter aja udah kayak rebutan tiket konser. Harus kenal orang, harus daftar jauh-jauh hari, dan tetap aja ada kemungkinan nggak kebagian. Belum lagi soal biaya. Waktu itu, biaya haji itu besar banget. Belum termasuk biaya tak terduga di perjalanan. Banyak jamaah yang sampai harus menabung bertahun-tahun. Bahkan sampai menggadaikan harta benda mereka. Nah, itu baru urusan persiapannya. Bayangin di tanah suci aja. Cari makan, navigasi, komunikasi sama keluarga di rumah, semuanya jadi tantangan tersendiri. Nenekku cerita. Beliau sampai harus bawa peta kertas. Terus bertanya-tanya ke orang sekitar untuk sampai ke tempat yang dituju. Kalau sekarang, tinggal buka Google Maps, kan? Pasti deh, susah banget ya. Bayangkan, tujuan utama kita kan beribadah. Menjalankan rukun Islam yang kelima. Tapi banyak waktu dan energi yang terbuang hanya untuk urusan administrasi dan logistik. Itu kan menyita kekhusyukan ibadah kita. Betul banget. Jadi, digitalisasi haji ini sebenarnya sebuah jawaban atas tantangan itu semua. Awalnya mungkin cuma berupa sistem online sederhana, misalnya untuk pendaftaran. Tapi bayangin, betapa besar dampaknya. Dari yang tadinya harus antri berjam-jam, sekarang tinggal klik-klik aja dari rumah. Jadi lebih transparan, lebih efisien, dan yang terpenting, lebih mudah diakses oleh semua orang. Nah, seiring perkembangan teknologi, digitalisasi haji ini makin canggih. Sekarang kan udah ada aplikasi yang memudahkan jamaah untuk mengurus visa, memilih paket perjalanan, memonitor perkembangan keberangkatan. Bahkan sampai navigasi di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bayangin, sekarang jamaah bisa beribadah tanpa harus khawatir urusan administrasi dan logistik. Tapi, pasti ada tantangannya juga kan? Misalnya, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di tanah suci, kesenjangan digital di antara jamaah, dan keamanan pribadi jamaah. Nggak semua jamaah melek teknologi. Jadi perlu pendampingan dan pelatihan agar mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Benar sekali. Dan mungkin ada kekhawatiran soal keamanan juga. Kita harus yakin pribadi kita aman dan terlindungi. Bayangkan, penting seperti informasi keuangan dan kesehatan jamaah harus dijaga kerahasiaannya. Jadi, perlu sistem yang sangat aman dan terpercaya. Lalu, ada lagi tantangan soal akses internet.
Kan nggak semua tempat di Tanah Suci punya sinyal yang bagus. Jadi, aplikasi digitalisasi haji harus bisa berfungsi optimal meskipun dalam kondisi sinyal yang terbatas. Tapi, selain tantangan, digitalisasi haji ini juga membuka banyak peluang. Misalnya, terbukanya akses bagi lebih banyak orang untuk menunaikan ibadah haji. Karenanya lebih mudah dan transparan. Orang-orang yang sebelumnya kesulitan, entah karena faktor usia, kemampuan finansial, atau geografis, bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar. Dan juga, digitalisasi haji ini bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana haji. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa memonitor penggunaan dana haji dengan lebih mudah dan akuntabel. Benar, bayangkan juga dampaknya terhadap perekonomian lokal. Dengan semakin banyaknya jamaah yang berangkat haji, maka akan semakin banyak pula perputaran uang di sektor pariwisata dan ekonomi lainnya. Digitalisasi ini semakin mempermudah transaksi dan memperluas peluang bisnis. Intinya, digitalisasi haji sebuah yang terus berkembang. Ada tantangan yang harus diatasi, tapi ada juga peluang besar yang bisa diraih. Yang terpenting adalah kita semua, pemerintah, lembaga terkait, dan para jamaah, bisa bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin agar ibadah haji bisa dilaksanakan dengan lebih khusyuk, aman, dan mudah. Setuju banget, digitalisasi haji ini bukan hanya sekadar modernisasi, tapi juga bagian dari upaya untuk mewujudkan ibadah haji yang lebih berkualitas dan bermakna. Ini bagian penting dari sejarah Islam modern. Bagian dari usaha menjaga nilai-nilai agama tetap berkembang seiring perkembangan zaman. Kamu tahu nggak? Lagi ngomongin soal digitalisasi haji ini? Tanya Risa, membuka obrolan sambil menyeruput es kopi susu. Aku, Angga, mengangguk sambil menata buku-buku di meja kafe. Tahu dong, lagi rame banget kan? Bayangin aja, dulunya ribet banget. Sekarang udah mulai gampang. Risa tertawa kecil. Gampang? Nggak juga sih. Tapi emang jauh lebih terstruktur daripada dulu. Aku inget banget cerita nenekku dulu, pergi haji itu perjuangan banget. Bayangin, harus ngurus visa berbulan-bulan, cari tiket pesawat sendiri. Urusan akomodasi di Mekah dan Madinah juga ribet banget. Belum lagi urusan uang, harus bawa tunai banyak-banyak. Risiko kehilangan uangnya juga besar banget. Semua serba manual, dan pasti bikin stres. Aku mengangguk setuju. Iya, bener banget. Bayangkan juga, waktu itu belum ada internet. Komunikasi sama keluarga di Indonesia aja susah. Nenekmu harus kirim surat, nunggu berminggu-minggu baru ada balasan. Dan nggak semua jamaah haji punya akses ke telepon umum. Apalagi yang di daerah terpencil. Nah, itu dia. Jadi, digitalisasi haji ini kan sebenarnya bukan cuma soal memudahkan, tapi juga soal melindungi jamaah, timpal Risa. Bayangkan, sekarang semua terintegrasi. Dari pendaftaran, pembayaran, persiapan keberangkatan, sampai dengan kepulangan, semuanya bisa dipantau secara online. Sistemnya lebih transparan dan terjamin keamanannya. Tapi kan nggak semuanya mudah, kataku. Mengingatkan, masih banyak tantangannya, Risa. Misalnya, akses internet yang nggak merata, khususnya di daerah-daerah terpencil. Banyak juga calon jamaah haji yang masih kurang melek teknologi. Gimana mereka mau memanfaatkan sistem digital kalau nggak bisa pakai smartphone atau komputer? Petik 2. Benar juga, Risa menyetujui. Terus, masalah keamanan juga penting banget. Pribadi jamaah haji itu sensitif,
harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari penyalahgunaan. Bayangkan kalau itu bocor, bisa bahaya banget. Petik 2. Aku melanjutkan. Belum lagi soal kesenjangan digital. Jangan sampai digitalisasi haji ini malah memperparah kesenjangan antara jamaah haji yang kaya dan yang kurang mampu. Yang mampu beli gadget canggih dan punya akses internet lancar pasti lebih mudah. Sedangkan yang kurang mampu mungkin masih kesulitan. Risa mengangguk. Betul banget. Dan kemudian, aspek budaya juga penting. Kita harus memastikan bahwa sistem digitalisasi ini mudah dipahami dan diakses oleh semua kalangan. Termasuk mereka yang mungkin kurang familiar dengan teknologi. Nya harus user-friendly dan ramah pengguna. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ini yang bikin digitalisasi haji ini menarik. Ada sisi religiusnya juga, kataku. Menarik napas panjang. Perjalanan haji itu kan perjalanan spiritual yang sangat penting bagi umat Islam. Digitalisasi ini seharusnya membantu kita untuk lebih pada ibadah, tanpa perlu terbebani oleh urusan administrasi yang rumit. Tepat sekali, Risa menambahkan. Bayangkan, dulu, jemaah harus membawa banyak dokumen fisik. Risiko hilang atau rusak sangat tinggi. Sekarang, semua dokumen penting sudah tersimpan secara digital. Lebih aman dan praktis. Kita terdiam sejenak, merenungkan poin-poin yang telah dibicarakan. Jadi, digitalisasi haji ini ibarat pisau bermata dua ya, ujarku akhirnya. Di satu sisi, memang memberikan banyak kemudahan dan peluang. Tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi. Pastinya, jawab Risa, kita perlu memastikan bahwa digitalisasi ini benar-benar inklusif, aman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Tujuan akhirnya kan tetap sama, memudahkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tenang. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan dalam digitalisasi ini. Dan jangan lupa, tambahku, sejarah haji itu panjang banget. Perjalanan menuju Ka'bah, perjuangan para nabi, itu semua punya nilai sejarah yang luar biasa. Digitalisasi haji bukan hanya sekedar modernisasi, tapi juga bagaimana kita menghubungkan nilai-nilai sejarah dan agama dengan teknologi modern ini. Sehingga bisa membawa pengalaman haji yang lebih bermakna untuk semua orang. Risa tersenyum. Benar banget. Semoga digitalisasi haji ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh jamaah haji di dunia. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal mewujudkan mimpi dan harapan jutaan umat muslim untuk menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah dan khusyuk. Kami berdua mengangguk, sepakat dengan pernyataan terakhir itu, sambil menikmati sisa kopi kami di bawah langit sore yang cerah. Tahu nggak? Kita udah hampir selesai ngobrolin digitalisasi haji ini. Rasanya baru kemarin kita mulai bahas. Sekarang udah mau kelar aja, kata Aisyah, sambil mengaduk-aduk es teh manisnya. Aku mengangguk. Iya, bener juga. Bayangin aja. Dari awal kita bahas tentang sejarah haji. Betapa susahnya dulu para jamaah. Harus menempuh perjalanan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dengan segala risiko dan tantangannya. Terus, kita masuk ke era digital sekarang, yang serba cepat dan mudah. Luar biasa banget perjalanannya, ya? Aisyah nyengir, luar biasa sekaligus bikin mikir panjang. Bayangin, dulu, sebelum ada aplikasi, urusan visa, persiapan keberangkatan, sampai urusan akomodasi di Makkah dan Madinah. Itu semua diurus manual banget.
Bisa kebayang betapa ribetnya, dan butuh waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Kakek aku pernah cerita, dia dulu berangkat haji sampai harus jual sawah dulu. Bayangin perjuangannya. Petik 2. Aku menambahkan, iya, dan gak cuma itu. Resiko kehilangan dokumen, terpisah dari rombongan, kesulitan mencari informasi. Itu semua hal biasa. Belum lagi soal penipuan yang mungkin terjadi. Itu semua kan menambah beban mental dan fisik jamaah. Apalagi bagi mereka yang lansia atau punya keterbatasan fisik. Bisa dibayangkan betapa beratnya. Nah, itulah kenapa digitalisasi haji ini penting banget. Kita bisa lihat betapa signifikan perubahannya. Sekarang, semuanya serba online. Dari pendaftaran, pembayaran, pengurusan visa, sampai pemilihan paket perjalanan. Semua lebih mudah diakses dan terpantau. Aisyah mengangguk setuju. Dan yang paling penting, lebih transparan dan terjamin keamanannya. Bayangin gak perlu lagi antri berjam-jam. Cukup klik-klik aja udah beres. Benar banget, kataku. Tapi, tetap aja ada tantangannya. Digitalisasi ini kan bukan cuma soal teknologi semata. Kita juga harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, literasi digital para jamaah, dan juga kesenjangan akses teknologi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Gimana caranya kita memastikan semua jamaah dari berbagai latar belakang dan kemampuan bisa menikmati manfaat digitalisasi haji ini? Petik 2. Aisyah menghela nafas. Itu yang bikin agak miris. Kita harus ingat bahwa masih banyak jamaah yang mungkin belum terbiasa atau bahkan tidak bisa mengakses teknologi digital. Kita nggak boleh ninggalin mereka di belakang. Harus ada upaya untuk menjembatani kesenjangan ini. Misalnya dengan pelatihan atau bantuan dari petugas. Dan jangan lupa soal keamanan, tambahnya lagi. Dengan semakin banyak pribadi yang tersimpan secara digital, risiko kebocoran juga semakin besar. Kita perlu sistem keamanan yang canggih dan terjamin untuk melindungi para jamaah. Aku mengangguk setuju. Betul sekali. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan aspek keagamaan. Digitalisasi haji ini jangan sampai menghilangkan esensi spiritualitas ibadah haji itu sendiri. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti pengalaman spiritual yang mendalam. Benar banget. Jangan sampai kita terlalu pada efisiensi dan kemudahan, sampai lupa akan esensi spiritualnya. Haji itu kan perjalanan spiritual yang sakral, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Aisyah menambahkan, kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar perjalanan spiritual itu, bukan malah menghambatnya. Jadi, digitalisasi haji ini bagaikan dua sisi mata uang. Ya, ada peluang yang luar biasa untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Tapi juga ada tantangan yang harus kita hadapi secara serius dan bijaksana, kataku. Menarik kesimpulan. Aisyah tersenyum. Tepat sekali. Dan semoga saja, dengan upaya dan kerjasama semua pihak, kita bisa memaksimalkan peluang dan meminimalisir tantangan ini. Supaya semua jamaah, tanpa terkecuali, bisa merasakan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah haji. Kita berdua terdiam sejenak, merenungkan perjalanan panjang digitalisasi haji yang telah kita bahas. Dari sejarah yang panjang dan penuh perjuangan, hingga era modern yang serba digital ini. Semoga, dengan semua kemajuan teknologi ini, ibadah haji bisa tetap menjadi pengalaman spiritual yang indah dan bermakna bagi seluruh umat Islam di dunia. Ini bukan hanya tentang teknologi,
tapi tentang kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan itu, sebenarnya, nilai yang tak tergantikan. Nisa, kamu lagi ngapain? Tanya Rian, sambil nyender di sofa ruang tunggu kampus. Nisa menoleh, senyumnya mengembang. Lagi baca artikel tentang digitalisasi haji. Seru banget. Petik 2. Digitalisasi haji? Maksudnya? Rian mengerutkan dahi. Penasaran? Iya, tahu kan? Sekarang pendaftaran haji, visa, sampai pembimbingan, banyak yang serba online. Nah, itu dia. Aku lagi mikir, sebenarnya apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perubahan besar ini? Petik 2. Rian mengangguk, ikut berpikir. Memang ya, dulu kan haji itu ribet banget. Bayangkan, nenek kita cerita, perjalanan ke Mekah itu butuh waktu berbulan-bulan. Naik kapal, risiko tinggi banget. Bayar juga pasti nggak semudah sekarang. Nisa menambahkan, betul, bayangin perjuangan para haji dulu. Mereka benar-benar berjuang keras, menabung bertahun-tahun, menjalani perjalanan yang berat. Semua demi menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Itu menunjukkan keimanan yang luar biasa. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai. Dan sekarang, alhamdulillah-nya jauh lebih mudah. Teknologi digital mempermudah akses bagi banyak orang. Yang tadinya mungkin hanya kalangan tertentu yang mampu. Sekarang peluangnya jadi lebih luas. Rian menghela nafas. Tersentuh. Persis. Itu kan salah satu peluang besarnya. Digitalisasi haji membuka pintu bagi lebih banyak muslim untuk menunaikan ibadah haji. Bayangkan, orang-orang di pelosok daerah yang dulu mungkin kesulitan akses informasi dan biaya. Sekarang bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan mendaftar. Ini sangat memperluas kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang wajib ini. Iya, benar banget. Tapi, di balik kemudahan ini pasti ada tantangannya juga kan? Rian menimpali. Pasti. Salah satunya kesenjangan digital. Nggak semua orang melek teknologi. Ada yang masih kesulitan mengakses internet, menggunakan aplikasi, atau bahkan cuma punya HP jadul. Terus, masalah keamanan juga penting banget. Pribadi jamaah haji itu kan sensitif banget. Kita harus memastikannya aman dan terlindungi dari penyalahgunaan. Nisa menjelaskan dengan serius. Rian mengangguk setuju. Betul, bayangkan kalau pribadi jamaah bocor, bisa bahaya banget. Lalu bagaimana dengan potensi penipuan online yang memanfaatkan kemudahan ini? Kita harus hati-hati. Dan ada tantangan lain lagi, yaitu menjaga kesucian ibadah haji itu sendiri. Dengan segala kemudahan teknologi, jangan sampai kita kehilangan esensi spiritualnya. Kita tetap harus pada ibadah, muhasabah diri, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sampai terlena dengan kemudahan teknologi dan lupa akan tujuan utama kita berhaji. Nisa menambahkan, benar, jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas dan kemudahan teknologi sampai melupakan makna haji itu sendiri. Tujuan utama kita kan bukan sekedar checklist haji, tapi untuk membersihkan diri, memperbaiki amal ibadah, dan kembali ke kehidupan dengan jiwa yang lebih tenang dan dekat dengan Allah SWT, timpal Rian. Terus, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan ini ya? Agar digitalisasi haji bisa menjadi berkah. Bukan malah menjadi hambatan? Tanya Nisa, mengarahkan pembicaraan. Rian tersenyum. Mungkin kita perlu literasi digital yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi yang intensif kepada calon jamaah haji mengenai bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan aman.
termasuk bagaimana melindungi diri dari potensi penipuan. Setuju. Dan selain itu, kita juga perlu menjaga spiritualitas kita. Mungkin dengan membaca buku-buku keagamaan tentang haji, mengikuti kajian-kajian, dan berdoa agar ibadah haji kita diterima Allah SWT. Nisa melanjutkan, dan yang paling penting, mungkin kita juga perlu mengingatkan diri sendiri dan orang-orang sekitar untuk selalu mensyukuri kemudahan yang diberikan Allah SWT. Dengan segala perkembangan teknologi ini, kita bisa lebih mudah menunaikan ibadah haji. Itu karunia yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan kemudahan ini dengan bijak, dan tidak melupakan makna ibadah haji itu sendiri. Rian menyimpulkan, dengan nada khusyuk. Nisa mengangguk setuju. Jadi, digitalisasi haji mengajarkan kita tentang pentingnya kesejahteraan, kesetaraan akses, perkembangan teknologi, serta pentingnya menjaga kesucian ibadah dan keimanan kita. Semua itu saling berkaitan, dan kita harus bisa menjaga keseimbangannya. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan percakapan mereka. Digitalisasi haji bukan hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga sebuah refleksi tentang iman, pengorbanan, dan kesejahteraan umat. Sebuah pelajaran berharga yang patut direnungkan oleh setiap muslim. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.